Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perkenalkan nama saya Yohanes Budiarto dan pada kesempatan kali ini saya akan menyaksikan bagaimana kasih Kristus, bagaimana Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya yang begitu nyata kepada kehidupan saya sehingga saya dapat diubahkan menjadi orang yang lebih benar, orang yang mengenal kebenaran, orang yang pernah merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan bukanlah konsep yang abstrak. Tuhan bukanlah konsep yang mengada-ada. Tuhan itu nyata. Bagi saudara yang belum mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu nyata. Izinkanlah hati saudara untuk membuka pintu. Semoga dengan kesaksian saya ini, pintu hati saudara semakin terbuka untuk kehadiran Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, saat ini di tengah pandemi begini, saya dan istri dua-duanya saat ini kebetulan sedang mengambil program studi S3 masing-masing. Istri saya di UI dengan program akuntansinya, sementara saya di Gajah Mada di program doktor ilmu psikologi di UGM. Karena ada pandemi seperti ini, akhirnya kami berkumpul dan kami mulai bisa lebih merasakan kehangatan satu sama lain. Jadi ada blessing in disguise. Biasanya kami saling berjauhan, namun ternyata dengan adanya permasalahan ini kami dapat berkumpul. Sebenarnya saudara, ketika ada pergumulan hidup, Tuhan menghendaki perjumpaan yang sama. Tuhan menghendaki kualitas komunikasi yang lebih baik. Jadi jadikanlah permasalahan hidup jangan sebagai batu sandungan ataupun permasalahan hidup jangan dibuat sebagai suatu hambatan. Namun permasalahan hidup adalah pintu masuk bagaimana Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita semua. Baiklah, saya akan mulai kesaksian saya. Pada dasarnya, kesaksian ini adalah kesaksian yang pertama kali direkam oleh secara video dan ditampilkan secara online melalui media sosial. Saya memiliki pengalaman yang mungkin sedikit unik, berbeda dari pengalaman kesaksian orang lainnya. Namun intinya adalah sama, bahwa Tuhan mencari domba-dombanya yang hilang. Bahwa kasih Tuhan itu membuat kita yang terhilang terpanggil kembali. Sama seperti anak yang hilang, kisah anak yang hilang, bagaimana menjauh dari Tuhan, ternyata kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan tangan terbuka menyambut kita. Saudara yang terkasih, peristiwa kehidupan saya dimulai ketika tahun 89, ketika itu sedang SMP kelas 3, lalu SMA tahun 90. Itu adalah masa remaja, dan masa remaja adalah masa-masa yang penuh dengan badai, penuh dengan kebingungan-kebingungan. Karena pada masa itu adalah masa kita mencari jati diri. Pada saat remaja itulah kita mulai mencari siapakah saya menurut lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu pertemanan. Biasanya pada saat remaja itu jarang di rumah, umumnya. Mereka lebih mendengarkan perkataan rekan sebayanya, teman-teman bermainnya, dibandingkan perkataan-perkataan dari orang tua ataupun saudara-saudarinya dalam keluarga mereka. Itu wajar, karena dalam perkembangan mereka, psikologi perkembangan mereka memang sedang dalam fase yang tanda kutip mencari jati diri di luar. Apakah dia diterima? Apakah merasa tertolak dalam lingkungan sekitarnya? Sehingga banyak sekali perilaku-perilaku yang beresiko bagi dia pribadi, namun dilakukan demi adanya penerimaan-penerimaan dari rekan-rekan sebayanya. Saudara yang terkasih, tahun 89 itu adalah era di mana musik metal, musik rock berjaya. Di situ muncul banyak sekali band-band metal dunia yang luar biasa. Seperti contohnya tahun 89, 90 itu era di mana
musik-musik seperti Metallica dengan albumnya And Justice for All tahun 89. Lalu juga tahun 90 ada albumnya Megadeth dengan Rust in Peace. Lalu juga tahun 89 juga kalau tidak salah ada albumnya Slayer ya, South of Heaven. Dan juga tahun 91 atau 90 juga Slayer, band Slayer itu mengeluarkan album lagi yang bernama Season in the Abyss. Banyak sekali musik-musik band musik metal yang sangat berjaya di tahun 90, tahun 80, 90-an, luar biasa. Dan mereka pengaruhnya agak sedikit terganggu ketika genre musik grunge itu muncul dengan band ikonnya Nirvana. Saat itu industri musik metal dan rock berubah total, mengikuti sedikit kompromi dengan pasar, karena memang waktu itu Nirvana benar-benar sangat ngehit sekali. Dan seperti yang kita ketahui, band Nirvana itu vokalisnya Kurt Cobain itu kan sudah meninggal karena ya diduga besar adalah bunuh diri. Musik metal itu sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan saya. Hampir setiap hari, saudara-saudara, saya selalu mendengarkan musik metal. Tidak pernah ada satu hari pun saya izinkan tanpa musik metal. Setiap saya sekolah dulu naik angkot, pasti saya mencarinya angkot-angkot yang ada tipnya. Dan biasanya saya duduk depan. Biasanya saya membawa kaset metal-metal saya dan saya nyetelnya di perjalanan. Saya tidak peduli dengan bagaimana orang lain mungkin kebisingan dengan musik-musik rock dan metal yang saya putar. Yang terpenting adalah saya bisa menikmati musik itu selama saya bernapas. Jadi benar-benar luar biasa. Saya sangat fanatik, bukan sebagai penggemar, namun saya sangat fanatik. Sangat-sangat melakukan internalisasi. Bagaimana emosi saya terbentuk karena syair-syairnya, karena nuansa gelap dari musik itu yang sifatnya umumnya sebenarnya adalah antikristus. Karena saya juga mengoleksi banyak sekali band-band yang beraliran black metal ataupun death metal yang genrenya lebih ke arah yang tema-temanya adalah antikristus. Mereka menentang kemapanan gereja, mereka menentang kemapanan ketuhanan Yesus, dan mereka membuat aliran-aliran musik yang menyembah pada setan. Jadi kalau ditanya berapa koleksi saya sangat banyak, saudara-saudara, tidak terhitung. Karena setiap satu minggu itu pasti saya beli kaset. Setiap satu minggu saya pasti beli kaset. Belum lagi tahun 90 saya sering ke Bandung, dulu ada pasar apa sih agak lupa itu, pasar kaset-kaset second. Jadi dari kota saya ke Bandung, saya kadang-kadang hanya mencari kaset-kaset yang keluaran dari Malaysia, artinya band-band metal yang rilisnya, distribusinya hanya ada di Malaysia itu. Biasanya pada umumnya anak-anak metal itu berkumpul, mereka bersama-sama saling berdiskusi, dan umumnya mereka cenderung untuk tidak terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang beraliran musik yang dianggapnya norak ya, seperti misalnya musik-musik pop, musik-musik dangdut ya. Kalau yang metalis sejati ya, yang saya maksudkan di sini adalah metalis sejati, mereka pasti tidak akan mendengarkan musik-musik di luar musik metal. Bahkan di antara penggemar musik metal sendiri itu ada yang tanda kutip mengharamkan mendengar Bon Jovi misalnya. Bahkan nggak sedikit juga band-band yang di dalam cover kasetnya atau cover CD-nya ada kredit-kredit yang disampaikan bahwa misalnya kill Bon Jovi atau kill Michael Jackson. Jadi rasa permusuhan itu begitu kental. Percaya atau tidak percaya, itu mempengaruhi bagaimana saya berinteraksi dengan orang lain. Jadi begini, waktu itu saya ada di Prokerto, kakak saya yang kuliah di Unsud itu
menasihati saya. Karena melihat saya, waktu itu saya berjalan, namun jalan saya itu menunduk. Lalu kakak saya menghampiri saya. Kamu kalau jalan, lihat depan, yang lurus, jangan menunduk. Apa alasan kamu jalan menunduk? Lalu saya jelaskan bahwa saya jalan menunduk karena saya tidak perlu melihat orang-orang di sekitar saya. Kenapa? Kakak saya bertanya lagi. Lalu saya menjawab, karena bagi saya, orang-orang di luar itu adalah sampah. Kakak saya bingung. Kamu terlalu banyak mendengarkan musik metal yang nggak jelas nilai-nilainya. Saya masih ingat waktu itu pipi saya sebenarnya ditampar sama kakak saya karena merasa aneh dengan jawaban saya bahwa orang lain di luar saya, di luar penggemar musik metal, di luar orang yang standar musiknya itu bukan metal, bagi saya itu adalah haram untuk digauli tanda kutip ya, untuk diakrabi secara sosial. Jadi memang yang terjadi adalah bahwa saya selalu mengutip referensinya. Jadi ini luar biasa. Jadi saya tidak hanya penggemar, saudara-saudara. Saya ini fanatik sekali sampai mengutip referensi lirik dari band-band metal. Ini sama seperti seorang hamba Tuhan mengambil referensi dari ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pendapatnya, untuk mendukung pemahamannya, untuk mendukung penjelasan-penjelasannya. Jadi saya sudah sangat-sangat pada level seperti itu. Jadi saya bilang, kreator band thrash metal asal Jerman, saya bilang, berkata dalam liriksnya, dalam albumnya yang tahun 89 yaitu Extreme Aggression, dikatakan bahwa orang-orang lain ataupun masyarakat itu adalah sampah atau trash, sampah. Dan kami tidak peduli dengan apakah orang-orang love us or hate us, it doesn't matter for me. Jadi mencintai saya, menyukai saya, atau mencintai anak-anak metal, aliran metal, ataupun membenci anak-anak dari aliran metal, itu sama sekali tidak ada ngaruhnya. Karena pada dasarnya memang secara psikologis, saudara-saudara, musik metal itu adalah musik yang ditolak. Sehingga ketika genre musik metal yang sudah tertolak itu, secara psikologis, itu membentuk karakter pribadi yang merasa tertolak dari penggemar-penggemarnya. Sebagai contoh begini, ketika saya dulu kos-kos di Jogja ketika kuliah, saya ketika mendengar nyetel musik dengan volume mungkin sampai level 3 misalnya, itu orang sudah ribut, kecilin dong. Gitu. Jangan terlalu berisik, mengganggu suaranya segala macam. Namun ketika orang lain menyetel lagu dangdut atau lagu house music, mereka kadang-kadang juga sakau dengan obat-obatannya, karena biasanya dengar musik house music mereka rata-rata ya begitulah ya. Orang-orang yang sering ke diskotik, pulang malam jam 1 pagi, jam 2 pagi, mereka menyetel musik juga dengan keras, namun pulang dengan keadaan kondisi mabuk, dalam artian bukan mabuk alkohol, tapi lebih kepada semacam kayak mungkin ya sabu-sabu atau apa, mungkin zaman dulu saya kurang paham juga. Jadi yang jelas saya tidak pernah membuat mereka itu bilang atau menegur mereka untuk kecilkan. Bagi saya, musikmu adalah musikmu, musikku adalah musikku. Saya tidak mau mengganggu musik orang lain, tapi please juga jangan mengganggu musik saya. Itu kira-kira seperti itu sikap saya. Nah, perasaan tertolak karena volume musik yang besar, komentar orang-orang yang begitu negatif terhadap musik ini, membuat hubungan secara tidak langsung dengan pribadi saya sebagai pribadi yang tertolak. Ketika ada orang bilang, kecilin dong musiknya, jangan berisik, saya merasa bahwa orang itu menyerang saya. Orang itu secara personal mengganggu saya. Nah, untuk itulah saudara-saudara, maka saya menjadi pribadi yang sensitif. Jadi dari psikologisnya musiknya saja yang sudah sifatnya penuh dengan penolakan, dan itu diikuti dengan bagaimana saya akhirnya merasa tertolak. Jadi dari kondisi psikologis yang sifatnya tertolak seperti itu, saya menjadi pribadi yang memang lebih murung, lebih menarik diri, dan semakin menggumuli musik tersebut. Saudara boleh percaya apa tidak, rasa semacam kayak kecanduan gitu ya, kecanduan. Tanpa musik kayaknya saya tidak bergairah, tanpa musik saya kayaknya tidak positif gitu ya. Feeling saya, perasaan, emosi, pikiran saya, dan tindakan saya.
itu menjadi negatif kalau tanpa musik. Perasaannya seperti itu. Boleh percaya apa tidak, kalau saya mandi pun, tipnya saya itu saya bawa di dekat pintu kamar mandi. Pada saat ke toilet pun, tip itu saya bawa dan beserta speakernya. Saya dulu punya speaker yang dibuat dari gentong. Speaker besar, masukin ke semacam gentong dari tanah liat dan supaya ngebas gitu suaranya. Karena musik metal itu kan paling enak kalau dengar dengan bass ya. Itu saya bawa. Ini berlebihan. Bahkan ketika adik nenek saya meninggal saat itu, tahun 90, kalau tidak salah tahun 92, saya itu sampai merasa terganggu dengan kehadiran banyak orang. Bahwa apa yang saya sukai, apa yang saya senangi terganggu. Saya harus berhenti mendengar musik metal. Dan saat itu, karena saya protes, saya menyetel lagu musiknya, kalau nggak salah tahun 92 itu yang saya setel itu adalah musiknya dari Entombed. Entombed album tahun 89, kalau tidak salah nama albumnya adalah Left Hand Path. Jadi itulah yang memang saya setel sebagai bentuk marah saya. Ini benar-benar perilaku antisosial. Karena apa? Karena di masa duka, dalam artian dalam keluarga yang sedang berduka, apalagi di rumah tersebut sedang ada adik nenek saya yang meninggal, namun saya menyetel musik metal yang begitu keras. Dan ini benar-benar mengganggu orang lain, sangat-sangat membuat orang lain resah, namun saya tidak peduli. Nanti akan saya jelaskan atau saya tampilkan slide-slide videonya mungkin ya nanti saat ada break gitu, nanti akan saya tampilkan beberapa beberapa gambar gitu yang mendukung pernyataan saya ini. Singkat cerita, internalisasi semangat musiknya, syair-syairnya yang penuh pemberontakan, syair-syairnya yang melegalkan kekerasan, syair-syairnya yang sifatnya antikristus, yang sifatnya lebih kepada pemujaan pada setan, itu kepada Baphomet, kepada Behemoth, ya, membuat saya menjadi pribadi yang tanda kutip membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mengapa demikian? Saudara, semenjak tahun 90 saat saya SMA, saya setiap hari pasti melakukan yang namanya self-cutting. Self-cutting ini bicara tentang bagaimana saya menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri, membuat tangan saya, kedua tangan saya kiri dan kanan itu berdarah setiap hari. Dan itu dilakukan di depan publik. Itu dilakukan bukan di kamar, itu dilakukan di depan umum, di kelas. Setiap hari saya melakukannya, di kelas. Jadi sudah sangat terkenal sekali. Kalau dulu ada, kalau nggak salah namanya PMR Palang Merah Remaja di sekolah dulu, itu mereka sampai repot, sampai kebosanan dengan saya. Karena apa? Karena saya menghabiskan kasa, kapas, Revanol, obat merah. Jadi konsumennya hanya saya, karena setiap hari saya berdarah. Jadi ketika saya emosi, ketika saya marah, ketika saya merasa tertolak, ketika saya merasa jengkel, pasti saya melakukan self-cutting. Saya melukai tangan saya dengan silet, dengan cutter, dengan apapun itu, sebisa mungkin saya harus berdarah saat itu. Dan ketika saya sudah berdarah, saya merasa bahwa saya ini sudah melakukan sesuatu yang benar. Dan darah yang keluar waktu itu saya jilatin juga, ya, saya hisap darah yang keluar, saya jilatin. Dan orang-orang akhirnya berpikir bahwa jangan-jangan saya ini adalah seorang pecandu. Wah, jangan-jangan saya ini adalah pengguna obat-obat terlarang ataupun zat-zat terlarang. Nah, untuk itulah banyak orang yang akhirnya menjauh dari saya. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang berusaha menghampiri saya, berusaha meluruskan saya ke jalan yang benar menurut versi mereka. Nah, itu. Banyak sekali dari saksi Yehova, dari rekan-rekan Muslim, dari rekan-rekan Kristen, Katolik, itu banyak sekali yang berusaha untuk membuat saya menjadi lurus. Membuat saya menjadi lurus. Saya berterima kasih dengan upaya-upaya mereka. Mereka adalah teman-teman yang baik. Gitu. Ketika di Jogja saya semakin parah.
Saya waktu kuliah dulu tidak pernah secara tertib mengikuti yang namanya obspek ya, penataran Pancasila kalau nggak salah ya, atau apa saya agak lupa dulu tahun 90. Yang jelas saya bersama kakak-kakak senior dari universitas, bukan fakultas. Saya keliling-keliling pakai baju putih, celana hitam kalau nggak salah. Namun yang lain itu rambutnya pada digundulin, pada di pelontosin begitu. Namun saya tidak. Rambut saya itu tetap saya biarkan memanjang. Sehingga saudara, eh, dari situ saya merasa bahwa para senior-senior juga merasa sungkan dengan saya, merasa agak khawatir dengan saya karena saya mendemonstrasikan kekerasan di hadapan mereka. Bagaimana saya itu seminggu seminggu berada di Jogja saja sudah di kampus tersebut sudah membuat banyak orang merasa tidak nyaman, membuat orang lain merasa siapakah ini, mengapakah orang anak ini atau mahasiswa ini melakukan hal seperti itu di depan umum. Saya selalu melukai diri saya. Alasannya cuma satu, yaitu apa? Biasanya umumnya adalah rasa amarah, amarah yang begitu besar. Apapun alasannya saya akan marah. Dari cara pandang orang mata melihat saya misalnya, papasan mata gitu, saling berpandangan mata, itu sudah cukup bagi saya untuk membuat saya berdarah. Dan pikiran saya waktu itu berkata bahwa daripada saya membuat orang lain berdarah, lebih baik saya berdarah. Maka saya melakukan self cutting yang semakin kuat, semakin sering. Tindakan melawan aturan seperti tadi tidak mengikuti ospek, itu sudah saya tampilkan. Dan saudara, seminggu saya kuliah langsung dipanggil oleh pembantu rektor 3. Jadi levelnya bukan dekanat lagi, bukan level dekan ataupun pembantu dekan ataupun prodi, program studi, tetapi levelnya sudah sampai ke pembantu rektor 3. Itu bagian kemahasiswaan. Begitu saya ditanya dengan baik bahwa apakah saya itu suka merokok, apakah saya itu suka obat-obatan. Saya bilang bahwa saya tidak merokok dan saya anti obat-obatan. Dan memang benar saudara, saya ini anti merokok, saya tidak suka obat-obatan. Namun kekerasan saya suka, darah saya suka. Lalu tentunya saat itu saya tidak mengatakan langsung kepada pembantu rektor 3 saat itu, namun beliau itu berkata pada saya, oke, kalau kamu nggak suka minum, nggak suka ngerokok, coba deh tolong lengan baju kamu yang panjang katanya, tolong dising-singkan atau ditarik gitu. Akhirnya saya menarik lengan baju panjang saya. Jadi saya memang memakai baju lengan panjang itu tujuannya adalah untuk menutupi luka-luka gitu ya, tujuannya seperti itu. Dan ternyata ketika diminta dibuka, saya langsung merasa, oh, ada apa ini gitu. Ketika dibuka lalu saya masih ingat beliau berkata pada saya, bertanya pada saya, itu kenapa Mas? Untuk apa itu? Beliau sama sekali tidak ada permusuhan, tidak ada. Beliau sangat-sangat, kalau orang Jawa bilang mengemong ya, sangat-sangat dekat dengan saya. Tidak ada perkataan yang menyalahkan atau menghakimi, tidak ada. Pendekatannya sangat-sangat sangat-sangat manusiawi lah, humanis sekali. Saya sangat-sangat merasa bahwa saya ini dimanusiakan, dihormati dan dihargai meskipun saya buruk perilakunya. Nah, karena kekerasan yang saya sering lakukan, akhirnya pikiran saya semakin parah. Yaitu begini, akhirnya muncul pemikiran-pemikiran yang diinspirasi saya oleh setan, yaitu apa? Kalau saya sudah sering melakukan self-injured atau self-cutting, melukai diri sendiri, kalau saya tidak menyayangi diri sendiri, untuk apa saya menyayangi orang lain? Lebih baik kamu serang orang lain saja. Nah, ini dia saudara-saudara. Dari sinilah saya mulai meningkatkan agresivitas saya ke arah eksternal, ke arah luar saya. Jadi, prinsip musik metal itu adalah musik yang keras, tidak ada lagu romantis. Intinya bagi saya seperti itu. Makanya banyak sekali band metal yang nggak suka dengan band-band yang mengobrol lagu-lagu romantis seperti White Lion, seperti Bon Jovi. Mereka sangat sekali nggak suka. Mereka sangat membenci. Nah, lalu intinya adalah ketika saya melihat ada orang waktu itu berpacaran di jalan gitu, memeluk pacarnya sambil merokok gitu. Dia ambil merokok, ambil memeluk pacarnya. Lalu saya samperin. Dan saya nggak kenal saudara dengan orang tersebut. Saya tidak kenal, sama sekali tidak kenal.
ketika saya samperin, saya ambil langsung rokoknya, saya matikan di lengan saya matikan gitu, dan ternyata mati betulan. Dan saya bilang, rokok sudah saya matikan, sekarang maunya apa? Kalau mau ribut, saya bunuh. Jadi perkataan saya bukan lagi saya pukul, tapi saya bunuh. Itu terjadi kurang lebih sama 2 orang. Dan orang itu, laki-laki itu merasa aneh dengan saya, lalu akhirnya meninggalkan saya dengan pacarnya. Mungkin merasa ini ada orang gila kali ya. Saudara, saya dibiayain oleh kampus saya untuk konsultasi dengan psikiater dari Rumah Sakit Panti Rapih, kalau nggak salah ya, Panti Rapih Jogja, kalau nggak salah. Dari situ saya 2 kali kalau tidak salah, atau 3 kali saya melakukan konseling dengan beliau atas permintaan kampus. Jadi kampus membayari semua biaya tersebut, namun tidak sampai ada pemberian obat. Biasanya kalau psikiater itu kan memberikan obat ya, meresepkan obat. Singkat cerita, semua yang saya lakukan itu membuat banyak orang tidak nyaman. Sehingga dalam berbagai macam proses kehidupan itu, akhirnya saya punya banyak juga konflik dengan banyak orang. Kurang lebih 2 kali saya hendak dibunuh. Jadi namanya geng motor zaman dulu juga sudah ada, saudara. Jadi saya sering kali ribut sama orang itu hanya karena begini. Melihat mahasiswa lain dari jurusan lain, yang kalau melihat teman-teman perempuan saya atau teman-teman di kelas atau teman-teman dari program studi saya, kan kebanyakannya perempuan itu, mereka merasa wow, seperti kumbang melihat bunga gitu, atau lebah melihat bunga, sehingga rasanya ingin mengambil madunya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya melihat, karena di kamus musik metal itu nggak ada yang namanya norak-norakan, ngajarin cewek, berpura-pura bagus, berpura-pura positif, merayu gitu. Kayaknya nggak ada di kamus musik metal. Sehingga saya melihat hal seperti itu tuh nggak nyaman. Sehingga pada suatu kali ada acara gathering bersama di Kaliurang waktu itu dengan Fakultas Teknik kalau nggak salah. Saat itu saya memberitahu teman saya untuk menyampaikan kepada seseorang bahwa jangan terlalu over sama dia. Kalau masih terlalu over, saya bunuh. Jadi waktu itu ada mahasiswa yang kalau ngobrol sama teman-teman perempuan di jurusan saya, program studi saya, itu bagi saya itu norak dan berlebihan, dan itu tidak ada kamusnya dalam musik metal yang namanya cowok itu norak, ataupun adanya kemesraan ataupun romantisme. Itu kan nggak ada kamusnya dalam musik metal. Semuanya keras, semuanya adalah sadisme, semuanya adalah ya satanisme, seperti itulah. Jadi tidak ada yang namanya romantisme, kasih sayang atau apa. Oh, itu nonsens. Sehingga saya ancam itu, dan itu sangat ribut, saudara. Sampai saya kejar-kejar orang itu dengan belati, dia lari-lari masuk ke kotes-kotes perempuan, kamar-kamar perempuan, sampai saya gedur-gedur pintunya supaya keluar gitu, dan ternyata nggak mau keluar juga. Akhirnya saya dihampiri oleh, kalau nggak salah waktu itu adalah pembantu dekan 3 dari teknik. Jadi memanggil saya untuk diskusi, untuk ngobrol, mencari tahu ada masalah apa sebenarnya sehingga saya berperilaku seperti itu. Nah, kasusnya adalah setelah itu didamaikan, namun ujung-ujungnya 2 minggu kemudian ada orang yang datang ke kos-kosan saya, hendak menipu saya, tujuannya adalah menculik saya, gitu, membohongi saya untuk ikut dengan mereka, dan saya tahu ujung-ujungnya saya di jalan akan dihabisi atau dipukuli, atau ya paling tidak akan mengalami pemukulan lah, pengeroyokan. Jadi caranya adalah menculik tanda kutip saya supaya keluar dari kos-kosan dan kemudian melukai saya di luaran. Intinya seperti itu. Namun puji Tuhan, saya nggak tahu kenapa orang itu datang malam minggu. Yang jelas malam minggu itu adalah saya tidak memiliki pacar, karena mana ada perempuan yang mau dengan saya. Dengan seorang laki-laki yang keras, dengan laki-laki yang setiap hari berdarah, tidak menarik tentunya buat mereka. Dan saya rambutnya panjang, saudara, sampai sepinggang rambut saya, dan saya memelihara rambut saya itu dengan begitu ketat. Saya memelihara rambut saya dengan ya penghitam rambut juga. Jadi rambut saya benar-benar lurus, benar-benar tidak boleh ada rambut yang merah, harus semuanya hitam. Jadi benar-benar kalau mau besoknya mau keramas, maka malam-malamnya saya pakai cem-ceman. Saya masih ingat harganya berapa, mereknya apapun saya masih ingat sekali. Dan kalau habis keramas, biasanya saya tidak akan langsung andukan dengan kering, karena bagi saya kalau
menggosok dengan anduk itu maka rambut saya akan rusak. Yang saya tahu seperti itu, sehingga saya perlu angin-angin terlebih dahulu. Dengan kipas angin rambut saya barulah disisirin. Jadi singkat cerita saya sangat merawat sekali rambut saya, panjangnya sampai sepinggang saya. Eh, Singkat cerita ketika saya hendak diculik waktu itu, saya tiba-tiba saya memahami kondisi itu entah dari mana, tiba-tiba saya merasa bahwa orang yang menghubungi saya, mencari saya, yang menemui saya malam itu ada samurai di balik jaketnya. Jadi saya bilang, Mas tolong jaketnya dibuka, samurainya dikeluarin aja. Dan ternyata betul saudara, dia buka jaket hitamnya, jaket kulit hitamnya, di dalamnya itu ada samurai, nggak tahu nggak panjang samurainya, dan dia buka samurainya, dan ketika dia mau membacok saya tiba-tiba tangan saya begini. Dan di kos-kosan tidak ada orang lain, hanya saya seorang diri. Karena yang lainnya pada pacaran ya, biasanya malam minggu anak-anak cowok pada keluar gitu ya. Saya di kos-kosan sendiri. Ketika tangan saya begini, tiba-tiba aja tuh orang itu berhenti samurainya, lalu kemudian memasukkan samurainya, dan terus dia bilang, ayo kita ngobrol aja. Nah singkat cerita ya dia ngaku kalau dia itu adalah temannya dari seseorang yang pernah berkonflik sama saya. Ya itulah. Jadi banyak sekali kekerasan yang saya alami, kekerasan yang saya berikan kepada orang lain. Singkat cerita, karena kegiatan saya yang berlebihan, over dengan musik metal, setiap saya bangun jam 4 pagi, setengah 5 pagi pun kamar kos saya akan berisik sekali. Sudah bersaingan dengan suara-suara dari luar, seolah nggak mau kalah. Dan bagi saya itu adalah suatu ritual yang wajib bagi saya mendengarkan musik metal. Karena ketika saya misalnya merasa tertolak dengan teman saya di kuliah misalnya, waktu itu kan ada pembagian kelompok tugas belajar misalnya, saat itu ketika ada mereka menolak saya dengan bahasa tubuh mereka, saya nggak akan bergabung dengan mereka, saya lebih cenderung untuk mengerjakannya sendiri. Jadi nggak bergabung dengan kelompok pun tidak masalah, walaupun bergabung juga ya saya diam karena tahu mereka pasti menolak saya, intinya itu. Karena ketakutan tentunya, bukan karena saya bagaimana ya, tapi karena ketakutan, umumnya itu aja. Nah jadi memang suatu ketika ada suatu peristiwa yang dimana seorang teman saya itu menolak saya bahwa kami sudah penuh jumlah anggota kelompoknya. Padahal tinggal saya seorang diri yang belum dapat kelompok. Saya tidak mempermasalahkan itu, tapi saya merasa bahwa benar orang-orang di luar metal itu memang orang-orang yang haram saya jumpai, orang-orang yang tidak perlu saya kenali dan tidak perlu saya akrabi. Sehingga dari situ saudara, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi saya setelah itu pulang ke rumah, saya setel musik lagunya Megadeth yang dari album So Far, So Good, So What, lagunya In My Darkest Hour, itu bagaimana isinya tentang luapan-luapan emosi ketika diri kita itu tertolak, dan akhirnya kita menyadari bahwa sebenarnya tidak mengenal orang yang menolak kita itu lebih baik. Karena orang yang menolak kita itu tidak lebih baik daripada kita. Bahkan bahasa kasarnya adalah mereka itu adalah orang-orang yang tanda kutip ya buruk. Padahal belum tentu juga. Ini hanya pembelaan sebenarnya, pembelaan. Penolakan-penolakan yang saya alami biasanya saya langsung obati dengan mendengarkan musik metal. Dan kemudian saya bilang, musik metal engkau adalah temanku terbaik. Ketika saya sedih, ketika saya tertolak, ketika saya marah, jengkel, mendengarkan musik-musik metal itu seperti antidotnya, seperti obatnya, seperti penawarnya. Dan saya terlarut dengan musik-musik tersebut, semakin terlarut, semakin merasakan bahwa jalan yang saya ambil itu sudah benar. Sebenarnya banyak sekali yang saya lakukan waktu itu, termasuk bagaimana cara saya melawan orang tua, tidak patuh dengan orang tua, bagaimana saya mencari keributan dengan orang banyak, termasuk preman-preman yang sedang mabuk pun saya samperi, saudara. Waktu itu mereka mabuk dengan vodka, dicampur dengan bir bintang yang saya ingat itu. Saya samperin mereka, saya nggak kenal sama sekali, lalu kemudian saya bilang bahwa untuk menjadi berani, untuk menjadi gila itu nggak perlu mabuk. Saya bilang, Mas, nggak perlu mabuk. Jadi saya ambil korek api waktu itu, korek apinya dulu kan modelnya yang gitu ya, yang pakai apa? Yang merek 3 durian ya, pokoknya 3 durian atau apa saya lupa deh. Pokoknya korek api, benar-benar korek api. Saya nyalakan lalu kemudian saya matikan di lengan saya apinya itu. Saya bilang untuk menjadi gila seperti ini saya tidak perlu mabuk, Mas.
Saya ini udah edan, saya bilang udah gila. Sekarang maunya apa? Waktu itu saya bilang begitu sama mereka dan mereka hanya diam saja. Yang tadinya mabuk jadi waras tanda. Karena ketemu sama orang yang lebih gila gitu loh. Belum mabuk aja udah gila, baik kalau mabuk mungkin gitu. Dan bersyukur saya tidak suka alkohol, tidak suka rokok, tidak suka obat-obatan. Saya clean dari situ. Sampai saat ini pun saya tidak merokok, saya clean dari itu. Tidak minum minuman, saya clean. Pernah minum, bukannya tidak pernah. Pernah. Saya tahu artinya mabuk. Saya tahu, bagi saya nggak bermanfaat. Itu bukan mainan saya. Mainan saya adalah darah. Mainan saya adalah kekerasan. Mainan saya adalah bagaimana emosi marah ini keluar dari diri saya dengan perilaku-perilaku yang tanda kutip menteror lingkungan sekitar. Singkat cerita tahun 95, saya tidak tahu mengapa tiba-tiba saya sakit. Teman kos saya mengetuk-ketuk kamar saya, ini ada orang apa enggak nih? Apa kamu pulang ke kampung halaman, misalnya ke kota kamu? Kok udah 2 hari enggak ada musik metal masalahnya saudara? Dan saya bilang waktu itu, saya bilang begitu. Nah kawan saya ini dari Wonosari nih. Terus dia bilang, ngopo gue? Ngapain kamu? Kenapa kamu? Saya bilang, sakit, saya bilang gitu, loro. Gitu ya. Loro bukan dua ya, loro sakit kan bahasa Jawa. Lalu kemudian untung pintu kamar tidak saya kunci, jadi bisa dibuka langsung. Lalu kemudian teman-teman kuliah juga ada yang datang. Singkat cerita, saya dibawa naik beca ke Rumah Sakit Pantirapi Jogja. Saya waktu itu sakit, tidak bisa bangun, untuk nggak bisa duduk. Lalu dokter periksa apa sih masalahnya. Lalu saya dicarilah, ketemulah penyakitnya ada di bagian anus. Jadi ternyata saya mengalami hemoroid, tapi udah stadium 3, jadi sangat sakit. Nah saudara, hemoroid ini memang bukan penyakit yang dianggap membahayakan memang, tetapi memang itu sangat mengganggu, sangat menyakitkan dan harus segera ditangani. Nah untuk stadium 3 itu artinya harus ditangani secara operasi. Waktu itu dokternya menyarankan seperti itu. Singkat cerita waktu itu saya menginap di Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta tahun 95. Dan itulah pertama kalinya saya terdetach ataupun tidak mengalami kelekatan, tidak mengalami keterikatan untuk menyetel musik metal, tidak. Jadi benar-benar ketika saya masuk ke Rumah Sakit Pantirapi, saya merasakan auranya yang berbeda. Jadi Rumah Sakit Pantirapi Jogja itu adalah rumah sakit Katolik ya, rumah sakit Katolik. Nah saat itu saya, kalau tidak salah ingat nama dokternya adalah Dokter Subarna. Kalau tidak salah ingat. Saya kemudian diminta untuk nginap karena katanya ini harus dioperasi, stadium 3 ini harus dioperasi. Nah, anehnya saudara, pada saat saya diminta dirujuk untuk ke bangsal ataupun ke tempat untuk saya opnam, untuk saya tidur, itu tidur malam, di tengah jalan itu, di lorong itu, saya kan waktu itu tiduran di kasur, didorong oleh perawat gitu. Ada seorang dokter perempuan, dia bilang, masih muda, tidur di kasur gini, harusnya kamu sehat gitu. Emang sakit apa gitu? Saya bilang, kata dokter, hemoroid, stadium 3. Yuk sini, saya cek. Aneh sekali saudara, dokter itu sempat-sempatnya saya diajak ke ruangannya, perempuan dokternya. Lalu kemudian saya dicek, oh iya benar ini stadium 3. Artinya sudah ada 2 ahli, 2 dokter yang mengklaim hal yang sama. Artinya ini sangat reliable. Artinya antar rater, antar penilai, antar itu sudah sepakat sama ini stadium 3, ini harus dioperasi. Dan dia hanya bilang, oke, besok operasi ya, gitu, dokter perempuan ini. Dan saya hanya bilang iya. Dan saya hanya tersenyum. Kenapa? Karena saya terbiasa berdarah, terbiasa terluka gitu, kulit saya terluka. Kalau operasi itu kan dibius, pasti nggak sakit. Bahkan saya nggak pernah takut gitu. Waktu itu pemikirannya seperti itu. Nah saudara, saya nggak pernah tahu rencana Tuhan apa waktu itu. Butuh perenungan khusus untuk mengetahui kenapa saya diizinkan masuk ke rumah sakit itu. Apakah benar-benar saya akan dioperasi atau bagaimana? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas kehidupan saya berubah semenjak saat itu. Jadi waktu itu saya lihat bagaimana di bangsal itu, di bangsal tempat saya tidur karena saya dianggap mahasiswa, untuk hemat maka saya ditempatkan di bangsal. Jadi yang bersama banyak sekali pasien yang lainnya, yang laki-laki semua. Nah disitulah saya melihat ada perbedaan. Kok saya dirawatnya oleh seorang suster yang sudah sepuh, yang sudah tua, dan itu suster biara lagi. Sementara yang lainnya saya lihat kiri kanan, depan saya, samping saya lagi,
kok dirawatnya oleh perawat rumah sakit yang muda-muda tentunya. Jadi saya merasa ini ada apa gitu, kok beda gitu ya. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Dan uniknya waktu itu suster itu berkata, oke namanya siapa? Yohanes, saya bilang begitu. Oke nanti Mas Yohanes terima hostia ya tubuh Yesus. Saya entah gimana saya hanya bilang, baik suster. Pokoknya semenjak masuk rumah sakit Panti Rapih, itu saya tuh menjadi orang yang sangat sweet pokoknya. Saya juga nggak ngerti kenapa. Seperti itu, it is not me gitu loh. Sepertinya ini bukan saya banget gitu loh. Tapi yang terjadi seperti itu. Suster itu juga sangat baik. Saya paham akhirnya kenapa saya mendapat suster yang merawat saya itu kok sepuh gitu ya, bukan suster perawat yang lain, tapi justru suster dari biara. Mungkin rencana Tuhan adalah begini, karena saya memang tinggal bersama nenek saya waktu itu. Tentunya mungkin Tuhan ingin agar komunikasi saya itu adalah komunikasi yang dekat dan menyerupai dengan nenek saya, sehingga saya lebih akrab. Gitu. Itu hipotesis saya, itu dugaan saya, itu perkiraan atau asumsi saya. Sehingga kenapa saya tidak diberi suster yang masih muda ataupun suster dari perawat rumah sakit. Nah, sehingga cerita suster itu sangat baik, sangat melayani saya, dan saat itu juga saya tiba-tiba saya bertanya pada suster, suster, apakah saya boleh memiliki kitab suci Alkitab? Itu sama sekali belum pernah terpikir sebelumnya, dan akhirnya saya pun diberikan Alkitab, dan malam harinya saudara, saya ini terbangun jam 12 malam. Namun sebelumnya sekitar jam 9 saya ini membaca kitab suci. Masih ingat perikopnya itu adalah Yesus di Taman Zaitun, bagaimana malam sengsara sebelum Yesus disalib, ditangkap dan disalib, yaitu berada di Taman Zaitun, Bukit Zaitun, berdoa memohon cawan anggur ini agar berlalu dari hadapan Tuhan Yesus Kristus, agar tidak ditanggung oleh beliau. Dan saudara, saya membaca satu perikop itu lalu saya mencoba merenungkan. Singkat cerita kemudian saya tertidur dan jam 12 malam saya terbangun karena saya sangat kesakitan. Saya masih ingat bahwa rumah sakit itu pakai kipas angin yang besar, kipas angin yang di atap itu ya, yang putih besar. Lalu saya lihat jamnya, jam 12 malam. Jam besar yang berwarna putih, yang bundar itu. Lalu kemudian saya berkata dalam hati saya, ada apa dengan Tuhan Yesus ya, jam 12 malam seperti ini? Saya nggak bertanya, kenapa kok aku bangun jam 12 malam? Gitu. Tapi, ada apa dengan Tuhan Yesus jam 12 malam ini ya, yang terjadi dengan Tuhan Yesus jam 12 malam ini? Apa yang terjadi? Nah, tentunya saya kembali lagi ke perikop yang saya baca. Bahwa, oh iya, ini adalah doa iman. Waktu itu saya berkata demikian, ini adalah doa iman. Yaitu, ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah menurut kehendakmu, bukan kehendakku. Artinya, benar-benar percaya kepada kehendak Bapa di surga. Jadilah menurut kehendakmu, Bapa, bukan kehendakku. Yesus sebagai manusia. Artinya kehendak Yesus sebagai manusia itu bukan menjadi prioritasnya, namun kehendak Bapa lah yang jadi. Itu yang dimaksudkan. Nah, saya berkata demikian. Oh iya, berarti ini adalah doa iman. Doa dari Tuhan Yesus Kristus. Doa iman yang luar biasa. Saat itulah tiba-tiba saat ketika saya berhenti bicara bahwa ini adalah doa iman, tiba-tiba saudara, saya mendengar suatu suara yang sangat jelas sekali di telinga kanan saya yang berkata bahwa kalau engkau percaya padaku dan tidak mengandalkan manusia, penyakitmu sembuh dan tidak kembali lagi. Kedua, kalau engkau mengandalkan manusia dan tidak mengandalkanku, penyakitmu sembuh. Ya karena dioperasi tentunya saudara, tapi kembali lagi. Karena sifat penyakitnya itu bisa muncul lagi. Artinya bisa kambuh lagi. Ketiga, kalau engkau mengandalkanku dan tidak mengandalkan manusia, gratis. Nah, ini dia nih. Iman saya semakin kuat karena apa? Karena ada kata gratisnya itu, saudara-saudara. Sebagai mahasiswa, kata gratis itu penting sekali. Saat itulah mengapa ada perkataan seperti itu?
Karena sebenarnya tahu jam 9 itu perawat tuh datang, satu orang perawat laki-laki ke ruangan saya, ke bangsal saya, dan meminta tanda tangan saya untuk persetujuan operasi besok pagi. Dan saat itu saya menolak karena biayanya sangat mahal. Bagi saya itu dulu biaya operasi itu hanya 400.000 gitu. Karena saya minta uang sama orang tua saya waktu itu, minta transfer 400.000 dan sudah saya terima. Nah, namun ketika biayanya itu kalau kurang lebih yang saya ingat ini sekitar 2.500.000, kurang lebihnya sekitar segitu. Kayaknya terlalu jauh gapnya dan saya pikir, waduh, uang dari mana gitu. Dan saya nggak mau tanda tangan, saudara. Dan dari situlah nampaknya Tuhan mengerti bahwa ya memang rencananya adalah supaya saya tidak dioperasi dan tidak tanda tangan tentunya. Dan yang menarik adalah ketika saya mendengar tadi gratis, kalau percaya pada Tuhan, maka saya saat itu respon saya adalah saya tersenyum, saya memandang langit-langit ke atas, menunjuk ke atas, saya sambil bilang, ya Tuhan, silakan operasi saya. Saya tersenyum, saudara, dan saya waktu itu tidur seperti memeluk guling, madep ke kiri, dan saya tertidur, saudara. Dan tidak sampai seperti itu, tidak sampai seperti itu saja. Jam 4 pagi saya bangun dan suara itu masih bicara pada saya. Bangun, mengucap syukur. Saya langsung bilang, wow, saya tidak tahu lagu rohani, saya bilang gitu. Saya tidak ngerti lagu gereja. Saya tidak tahu Mada Bakti ataupun puji syukur atau buku-buku teks lagu-lagu rohani Kristen. Saya tidak tahu, saya bilang begitu. Lalu suara itu berkata lagi, mengucap syukur itu dari dalam hati kamu, bukan dari teks. Jadi sekali lagi, mengucap syukur itu dari hati kamu, bukan dari syair atau dari teks yang ada. Dan saat itu kemudian saya turun dari kasur dan saya tiba-tiba saya nggak tahu itu nyanyi apa. Saya keliling-keliling itu di sekitar lorong-lorong rumah sakit Panti Rapih itu jam 4:30 pagi sambil bernyanyi. Saya nggak tahu nyanyi apa. Mungkin bahasa roh, saya tidak menyadari. Yang saya ingat adalah ketika saya berjalan itu banyak orang-orang yang mendampingi orang-orang yang sakit. Itu kan tidur-tidur di pinggir-pinggir gitu, di pinggir lorong, emper-emper begitu. Mereka melihat saya sambil merasa bingung ini nyanyi apa gitu. Sampai saya mandi pun saya tetap diminta untuk memuji Tuhan. Intinya singkatnya seperti itu. Nah, jam 7:30 pagi suster itu juga datang lagi dengan bawa makanan. Saya juga nggak ngerti kenapa mau dioperasi tapi boleh makan. Namun saya masih ingat waktu itu ada semur dendeng ya, dendeng sapi, lalu juga ada yang seperti kacang panjang itu juga ada sayur-sayurannya. Saya ingat saya masih makan buncis ya, saya makan buncis dan wortel dan juga rendang sapi. Jam 8:30 tiba-tiba datanglah tim dokter. Mereka berkata, ayo mas, operasi. Nah saat itu tiba-tiba saya meresponnya seperti ini, oh tidak dok, saya sudah sembuh. Lalu dokter bilang, bohong. Saya bilang, oh enggak, saya sudah sembuh. Dokter bingung, stadium 3, kalau mau sembuh stadium 2 dulu. Lalu stadium 1 melalui pengobatan, lalu kemudian hilang. Gitu. Namun yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah saya bilang, saya sudah sembuh. Nah singkat cerita saudara-saudara, yang terjadi adalah kemudian saya akhirnya diperiksa seluruhnya. Saya tanda kutip ditelanjangi lagi ya, diperiksa lagi bagian-bagian yang dicurigai, lalu kemudian dokter bilang, ya ini sudah sembuh, sudah hilang, sudah selesai, tidak ada lagi yang namanya hemoroid. Jadi saya boleh meninggalkan rumah sakit. Kurang lebih seperti itu, saudara. Nah, dari situlah kemudian saya pulang. Ketika saya pulang dan keluar dari rumah sakit kurang lebih jam 9:30 setelah membayar ya kurang lebih 300.000 sampai 400.000 lah biayanya. Saya keluar dari rumah sakit ini tahun 95 ya saudara. Begitu keluar dari rumah sakit Panti Rapih, teman-teman saya pada datang itu untuk menengok saya. Saya bilang sudah sembuh. Saya bilang begitu. Teman saya bilang, waduh, mau tak tengok kok malah sudah sembuh. Saya saat itu sangat sukacita saudara-saudara. Tidak pernah ada emosi yang seperti itu yang saya rasakan. Begitu sukacitanya dan sukacitanya beda.
Tidak sukacita yang dunia gitu ya. Tapi sukacita yang penuh dengan luapan-luapan. Ya saya nggak bisa menjelaskan, tapi itu begitu nikmatnya, luar biasa sekali. Dan semenjak saat itu otomatis saudara berhenti semua self cuttingnya, berhenti semua keinginan untuk menyakiti orang lain, semuanya berkurang. Dan saya mulai bisa memilih musik, menikmati musik dan memilih musik, menseleksi musik, band-bandnya. Saya mendengarkan musik metal tidak ada masalah lagi, biasa saja. Tidak merasa terprovokasi, tidak merasa wow, kayaknya ini adalah Tuhan saya atau agama saya, tidak. Saya bisa menikmati musik ya, seperti musik apa adanya. Namun bagi saya yang paling saya hindari nomor satu adalah ketika ada musik apapun, ketika itu ada nada antikrisnya atau tema-tema yang tidak sesuai dengan kekristenan, biasanya langsung saya off-kan. Dan lagu-lagu rohani yang saya suka itu justru adalah pada penyembahan-penyembahan yang sifatnya intimate. Seperti misalnya Terry McAlmont, ya, Benny Hinn ketika melakukan Healing Crusade, itu pujian penyembahannya luar biasa sekali. Jadi saya lebih suka yang sifatnya intimate karena saya tahu bahwa Tuhan itu memang menghendaki intimasi ataupun keintiman dengan anak-anaknya. Tidak ada yang menurut saya secara nikmat ataupun kesenangan ataupun kepuasan dalam mendengarkan musik, itu tidak ada musik apapun yang dapat mengalahkan musik-musik worship bagi saya ya. Tidak ada. Musik yang lain itu hanya ya nikmat, tapi levelnya hanya level, kalau dalam bahasa Yunaninya ya hedonis ya, sifatnya hedonis, kesenangan yang hedonik, yang sifatnya indrawi biasa gitu. Bukan yang sifatnya eudaimonia ya, kesenangan yang sifatnya lebih tinggi gitu, yang lebih hakiki gitu. Jadi saudara, itulah ketika Tuhan menjumpai saya, menyapa saya secara pribadi, menyembuhkan saya mulai sadar bahwa ada panggilan dalam hidup saya yang tidak boleh saya abaikan, yang saya harus penuhi. Karena saya munculkan pertanyaan seperti ini, mengapa Tuhan menyembuhkan saya? Pasti ada maksud dan tujuannya. Dan itulah yang membuat saya tetap melayani Tuhan ketika saya dalam pekerjaan saya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang peneliti psikologi. Dalam berinteraksi, saya biasanya tetap melakukan pelayanan di desa-desa, bahkan di pegunungan-pegunungan di Banyumas, di Purwokerto. Itu saya bahkan dikenalnya sebagai ya orang yang penyembuh gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya datang ke sana di daerah Kedung Banteng ya, di sana itu banyak orang-orang yang kenal dengan kami, dengan saya, karena dulu pernah pelayanan di sana, mendoakan orang sakit. Saya yakin bahwa kalau semua orang mau percaya pada Yesus, selalu ada kesempatan untuk disembuhkan, untuk diselamatkan, untuk diubah hidupnya. Kurang lebih seperti itulah saudara-saudara, kesaksian dari saya. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Amin.